Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wa jama'ina wa tu'alata syirkun. Rawahu Abu Dawud. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian materi akidah kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Panduan lengkap memperbaiki atau membenahi akidah. Kita masih membahas tentang masalah syirik, pembahasan kita masalah syirik. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, padahal itu adalah termasuk perbuatan syirik. Jemaah rahimahullah, di dalam Al-Quran ada janji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah bisa menjauhi perbuatan syirik, baik syirik besar itu berkaitan dengan keyakinan kepada selain Allah, ataupun syirik kecil yang berkaitan dengan amal perbuatan. Allah menyatakan dalam surat ke-6 ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, jadi imannya bebas dari syirik, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan terus diberikan oleh Allah rasa aman, baik di dunia ataupun di akhirat. Aman dari keburukan-keburukan dunia dan aman dari keburukan-keburukan akhirat. Wa hum muhtadun. Dan yang kedua, Allah katakan orang yang imannya bebas dari syirik, mereka akan terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara sebab utama orang itu menjadi futur, futur itu artinya terputusnya amal soleh yang biasa dia lakukan selama ini, namanya futur. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sebab utama orang terkena penyakit futur itu bisa jadi sebab faktor utamanya adalah karena terdapat kesyirikan dalam iman, misalkan syirik dalam amal perbuatan. Nah, setelah itu jamaah Allah ya, makanya kita setiap hari minimal 17 kali di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu doanya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang istiqomah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan ya, termasuk Abu Bakar, ya, Ibnu Abbas juga ya, salah satu ahli tafsir di kalangan para sahabat menyebutkan bahwa istiqomah itu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik. Jadi kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu maknanya adalah tunjukkanlah kami kepada iman yang terbebas dari perbuatan syirik. Karena iman yang terbebas dari syirik itu artinya adalah istiqomah. Ya. Selama ini mohon maaf ya, banyak orang mengartikan istiqomah itu kepada perbuatan. Ya. Kamu mau ke masjidnya nggak istiqomah, ya. Puasa sunatnya tidak istiqomah. Ya. Padahal bukan itu. Ya. Kalau pada perbuatan namanya dawam. Ya. Amal yang terus menerus kita lakukan namanya dawam. Dawam itu adalah buah dari istiqomah. Jadi istiqomah itu arti sebenarnya adalah iman yang terbebas dari syirik. Ya. Makanya sekali lagi ya, itulah cuma satu-satunya doa di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah yang di dalam surat 41, surat 41 ayat 30,
sampai 32, bagaimana Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang istiqomah, kepada orang-orang yang bebas iman dari syirik, itu jaminannya adalah husnul khatimah. Jadi orang-orang yang terbebas dari imannya dari perbuatan syirik, maka jaminannya adalah husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dalam mengucapkan kalimat Allah Tuhan kami, maksudnya bebas dari syirik. Apa kata Allah? Ketika sakaratul maut menghampiri mereka yang istiqomah, ketika itu sakaratul maut datang pada mereka, bukan hanya saja malaikat pencabut nyawa yang datang, namanya malaikat maut, tetapi malaikat pencabut nyawa ini akan diri oleh malaikat-malaikat pengiring yang tugasnya adalah menghibur orang yang sedang sakaratul maut ini. Allah katakan, mereka katakan Allah takhafu, wahai orang yang sedang sakaratul maut, imanmu dulu bebas dari syirik. Allah takhafu, jangan takut menghadapi akhirat, jangan takut menghadapi menghadapi perkara-perkara akhirat. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih meninggalkan segala kenikmatan dunia yang kamu miliki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dapat kabar gembira dari Allah, bakal kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis dikatakan, ketika manusia, orang yang sakaratul maut ini mendapat kabar dari malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahwa kamu sudah dapat kabar gembira akan mendapatkan surga yang Allah janjikan, saat itu juga kata Rasulullah, itu surga terlihat olehnya. Dari beberapa jamaah Allah, pada saat sakaratul maut itu perkara akhirat sudah tidak gaib lagi. Ya, perkara akhirat pada saat sakaratul maut sudah tidak gaib lagi. Makanya orang-orang yang sedang sakaratul maut taubatnya ditolak, ya, karena perkara akhirat sudah tidak gaib lagi. Itu Allah jelaskan dalam surat 50, ya. Dalam surat 50 ayat 19 sampai ayat 22, ya. Allah katakan itu wajah sakaratul maut dan kuntum minhu tahid dan seterusnya. Ketika datang sakaratul maut, Allah katakan, maka kami buka yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada saat sakaratul maut itu menjadi sangat tajam. Yang dimaksud sangat tajam di sini sudah bisa melihat perkara-perkara akhir. Makanya sekali lagi Nabi mengatakan, Allah menolak tobat orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, karena sudah melihat perkara-perkara gaib di akhirat. Nah, orang-orang yang istiqomah bebas dari syirik imannya, ketika mereka sakaratul maut dapat kabar gembira dari malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar kepada mereka bahwa mereka dipastikan akan masuk surga. Rasul mengatakan mata mereka melihat surga, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan, ya Allah ajil mautana, ya Allah ajil mautana, ya Allah percepat kematianku, percepat kematian. Nah, mudah-mudahan jemaah Allah yang kita dan keluarga yang kita cintai, mudah-mudahan saat sakaratul maut itu kita termasuk orang yang minta dipercepat kematiannya kepada Allah. Ya. Nabi mengatakan, maka habba liqa Allah, habba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu jumpa dengannya. Wa man kana liqa Allah, fa Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci jumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dengannya. Kemudian Aisyah mendengar hadis ini, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah semua kita ini benci kepada kematian? Bukan kita ini semua tidak ada yang mati? Kata Aisyah, kalau kita tidak mau mati, berarti kita termasuk orang yang benci jumpa dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Bukan itu maksudnya, wahai Aisyah. Yang dimaksud dengan orang yang rindu jumpa dengan Allah adalah mereka pada saat sakaratul maut minta dipercepat kematiannya, karena sudah dapat kabar gembira melihat surga. Sedangkan orang yang benci jumpa dengan Allah adalah sebagaimana yang Allah katakan dalam surat 63 Al-Munafiqun ayat 10, ya. Mereka minta ditunda kematiannya. Ya. Mereka minta ditunda kematiannya karena melihat azab neraka yang sudah diancamkan kepada mereka. Ya. Mereka melihat azab neraka yang sudah diancamkan, maka mereka minta pada Allah agar ditunda kematiannya. Nah, orang-orang yang sedang sakaratul maut minta ditunda kematian, itulah yang disebut kata Nabi benci jumpa dengan Allah. Maka Allah pun benci dengan jumpa dengannya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang nanti pada saat sakaratul maut termasuk orang yang meminta kepada Allah agar kematian kita dipercepat saat sakaratul maut. Apakah kita ini rindu atau benci jumpa Allah? Jawabannya bukan pakai lisan saat ini.
Tapi apakah kita rindu atau benci jumpa Allah? Nanti jawabannya pada saat saat umur. Nah, di dalam ayat tadi, ya, surat 41 tadi, surat Fussilat ayat 30 sampai 32, orang yang dipastikan meninggal husnul khotimah adalah mereka yang imannya bebas dari perbuatan syirik. Makanya kita berdoa kepada Allah dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah. Itu orang-orang yang imannya terbebas dari syirik. Nah, adapun orang-orang yang di dalam imannya terdapat syirik, maka Allah akan timpakan azab di atas azab, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau tadi surat 6 ya, Al-An'am ayat 82, janji Allah kepada orang yang membebaskan imannya dari syirik dengan akan diberikan rasa aman di dunia dan akhirat, dan akan terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hidayah masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang di dalam imannya terbiasa melakukan kesyirikan, itu ada ancaman dari Allah surat 22 ayat 31. Surat Al-Hajj ayat 31. Allah mengatakan hunafa'illah, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas sama Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas samai. Orang-orang yang suka berbuat syirik kepada Allah, mereka kehidupannya, rasa takut yang akan terus mereka alami, itu kata Allah seperti mereka orang yang sedang jatuh dari langit. Ya. Kalau jatuh dari langit pakai parasut itu mending, bayangin nggak pakai parasut. Orang yang seperti jatuh dari langit ya. Jadi hatinya penuh kegelisahan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Bisa bayangkan kalau ada orang yang jatuh dari ketinggian tanpa payung kalian. Kemudian Allah mengatakan watak hutair, kemudian disambar oleh burung. Watak al-tahila fi makan sahih. Kemudian mereka diterbangkan ke tempat yang sangat asing, sangat jauh. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang suka berbuat syirik seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian disambar burung, lalu dihempaskan ke tempat yang asing, ke tempat yang sangat jauh. Ini para ulama mengatakan ini penderitaan di atas penderitaan mereka akan suka berbuat syirik. Pasal itu pembahasan akidah itu selalu dimulai dari pembahasan syirik. Ya, selalu dari mulai pembahasan syirik. Maka sudah beberapa pertemuan ini kitab yang kita bahas ini masih seputar syirik ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas ya, dalam kitab ini dijelaskan ada beberapa perbuatan yang sebagian manusia biasa kerjakan, padahal perbuatan itu adalah bagian dari syirik. Ya, di sini sebutkan yang pertama adalah memakai gelang atau benang dengan maksud untuk menolak atau mengangkat bala. Ya, dulu di kampung-kampung suka terjadi kayak gitu ya. Ya, ada bayi itu yang dianyamkan dari benang, yang pakai kunyit ya, kalau di kampung saya itu pakai kunyit ya. Ya, benang dianyam, kemudian pakai kunyit jadi kuning, dikalungkan. Ya. Itu tujuannya adalah supaya dengan kalung itu menolak bala, menolak penyakit dari sana. Termasuk juga gelang. Makanya jamaah yang ada hadis yang menunjukkan bahwa anna Rasulullah SAW rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat di tangan seorang laki-laki ada gelang warna kuning. Nabi bertanya, qala man hada, apa ini? Qala minal wahinati. Dia menjawab, ini adalah penangkal ya, dari berbagai macam penyakit. Qala lalu mengatakan inzihha, lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang itu tidak menambah bagimu kecuali kelemahan. Innaka wa mutawayya alaika ma afrah abadan. Kalau engkau meninggal dunia masih menggunakan gelang itu dan meyakini sebagai penangkal musibah, maka maafkan keabadian, engkau tidak akan pernah selamat selamanya di akhirat. Maka jamaah Allah ya, dari hadis ini Nabi menyuruh melepaskan gelang dari seorang laki-laki. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwa laki-laki itu hukumnya makruh menggunakan gelang. Ya. Ini sekali aja anak muda banyak yang pakai gelang dari tali itu ya, itu laki-laki itu hukumnya makruh menggunakan gelang. Ya. Maka sebaiknya laki-laki tidak bisa menggunakan gelang. Ya. Nah, perempuan dibolehkan menggunakan gelang dengan niat biasa, seperti emas dan sebagainya.
Kalau laki-laki sebaiknya nggak usah pakai gelang, daripada gelang mending jam tangan saja ya, mas itu ya. Ini memakai gelang atau dari benang dengan tujuan supaya itu semua bisa menolak bencana ya. Termasuk juga mungkin sekarang ada mungkin gelang-gelang dari batu-batu tiup ya. Meyakini dengan gelang itu ya, meyakini gelang itu akan menjadi obat ya, menjadi obat ya. Tempoh hari saya pernah ketemu dengan bapak ibu ya, ya umurnya sudah tidak muda ya, sudah di atas 70 umurnya ya. Si bapak ibu itu ketemu saya pakai kalung yang sama mirip ya. Saya bilang, kalung apa ini bu? Ya kalung apa? Wah ini Ustaz, ini kalung untuk mencegah corona dia bilang gitu. Nah, untuk mencegah corona. Ini semua perbuatan dari syirik ya. Karena tidak ada yang bisa mencegah bencana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu nggak ada hubungannya ya. Makanya sekali lagi ya, saya sih melihat hari ini ya, kalau di kota-kota sudah jarang ya. Ya kalau di kota sudah jarang ya. Tapi kalau di kampung-kampung masih banyak anak-anak kecil yang pakai kalung ya, terus pakai gelang. Bahkan ada ibu-ibu bapak yang pinggangnya pakai apa? Pakai benang juga, yang dia pakai benang ya. Itu tujuannya untuk menangkal dari berbagai macam keburukan. Dan ini adalah perbuatan syirik ya. Nabi mengatakan dalam hadis ini ya, innaka lamuta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau meninggal dunia masih menggunakan itu sebagai bentuk keyakinan bahwa itu bisa menangkal dari bencana, maka engkau tidak akan beruntung selamanya di akhirat. Maksudnya adalah engkau tidak akan pernah masuk surga selamanya. Kenapa demikian? Karena ini perbuatan syirik besar dan membatalkan iman ya. Dan membatalkan iman ya. Dan jadi sekali lagi tinggal berdoa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang akan membahayakan kita. Bukan tidak boleh kita berusaha, tetapi usaha itu jangan jadi tempat bergantung. Apalagi usahanya yang tidak nyambung dengan keinginan ya. Ya pakai gelang yang supaya terhindar dari penyakit, kan tidak ada hubungannya secara ilmiah, secara ilmiah kan tidak ada hubungannya ya. Tapi kalau olahraga ya, mudah-mudahan dengan olahraga ini Allah menjauhkan saya dari penyakit, itu dibolehkan karena ada hubungannya ya. Namanya al-faqlu ya. Namanya al-faqlu. Nah, dan Nabi mengatakan wa ana uhibbul faqla. Aku ini kata Nabi sangat menyukai al-faqla. Al-faqla itu artinya melakukan satu proses dan berharap kepada Allah supaya keinginan kita tercapai. Itu namanya al-faqlu. Saya mau mengkonsumsi obat ini, mudah-mudahan obat ini Allah berikan saya kesehatan, itu dibolehkan, namanya al-faqlu ya. Tapi kalau mengatakan bahwa ya saya yakin dengan obat ini saya akan sehat, itu tidak boleh ya. Kadang-kadang kan di merek obat itu seperti ya, obat ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya, itu juga tidak boleh ya. Karena obat tidak bisa menyembuhkan penyakit, hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah ini jamaah Allah, ini intinya yang dulu pernah kita bahas, ini adalah syirik rububiyah ya, istilahnya syirik rububiyah. Syirik rububiyah itu artinya adalah menisbatkan perbuatan kepada selain Allah, padahal perbuatan itu hak prerogatif Allah yang mampu melakukannya, yang bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit, yang bisa mencegah kita dari berbagai macam keburukan hanya Allah. Kemudian itu semua kita nisbatkan kepada selain Allah. Itu bagian dari syirik ya, bagian dari syirik ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan saya cuma tren aja, ikut-ikutan, gak yakin sih cuma ikut-ikutan. Nah ini beda ya. Jadi perbuatan yang awal munculnya adalah itu dari kesyirikan. Kalau kita meyakini perbuatan itu dan melakukan, maka kita terjebak kepada syirik besar. Tapi kalau tidak meyakini tentang keutamaan perbuatan itu, ya, tapi kita tetap melakukan, padahal ini mengandung kesyirikan, maka kita terjebak kepada syirik kecil namanya. Ya, terjebak kepada syirik kecil, merusak iman, tapi tidak membatalkan iman. Nah ini yang pertama di antara perbuatan yang bisa menangkal. Ya kalau sekarang jimat kali ya, kalau sekarang jimat lah ya, sekarang jimat ya. Ada orang yang sampai ya, saya pernah ketemu orang kalau ke kamar mandi itu dompet ditaruh Pak ya, tidak berani bawa kamar mandi ya. Kenapa? Karena ada jimatnya. Kalau dibawa kamar mandi jimatnya apes ya. Ini jangan ya. Maka ada orang pada saat ketemu orang kalau sudah mau pergi keluar kota, balik lagi gara-gara jimatnya ketinggalan ya. Gara-gara jimatnya ketinggalan ya. Nah, kalau sekarang mungkin orang itu termasuk juga
Hari ini mungkin orang sudah mulai bergantung kepada HP. Ya, berangkat ketinggalan HP beli saja, HP ketinggalan, perasaan nggak tenang HP ketinggalan. Jangan-jangan ini pun sudah bagian dari memperhatikan HP. Ya, hari ini banyak orang-orang yang orang-orang yang kalau pergi kemana-mana ketinggalan HP itu, yang rasa tak nyaman ya. Istilahnya itu mati gaya ini. Mati gaya dengan HP ini. Jika dia ini sudah bagian dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya kalau rasa tidak nyaman kita, kurang tenang, HP ketinggalan, walaupun tidak terjebak kepada syirik, tapi setidaknya kita sudah mulai ketergantungan kepada HP. Makanya sekali-kali Pak boleh juga Pak pergi kemana-mana HP pasti dibawa Pak ya. Kira-kira gimana rasanya itu ya? Kalau merasa tulisan tak nyaman, ini jangan-jangan kita sudah bergantung kepada HP. Baik, yang kedua dalam kitab ini dijelaskan perbuatan yang mengandung kesyirikan adalah tamimah, ya, tamimah. Kemudian juga tiwawah. Ya. Tamimah itu adalah untaian manik-manik ya, yang dikalungkan pada leher anak agar mereka terhindar dari penyakit ain. Ya. Agar mereka terhindar dari penyakit ain. Ya. Penyakit ain itu adalah penyakit gara-gara tatapan mata orang yang terlalu kagum dan tatapan mata orang yang dengki, itu namanya ain. Ya. Ya, makanya zaman kemarin jadi kalau ada orang yang melihat kita dengan penglihatan sangat kagum kepada kita, itu kita bisa kena penyakit ain. Ya, penyakit ini macam-macam, bisa berbentuk fisik, bisa non fisik, ya, bisa fisik atau non fisik, ya. Atau ada orang yang menatap kita dengan kedengkian, Pak, itu juga kita bisa kena penyakit ain. Ya. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul dari tatapan mata orang yang terlalu kagum kepada kita atau terlalu dengki kepada kita. Ya. Maka jamaah Allah ya, hati-hati dengan kita sering share foto-foto kita di medsos. Ya. Apalagi men-share foto kita misalkan romantis dengan pasangan kita, ya, bawa dengan romantisnya bersama istri jadi foto, ya. Itu mungkin saja ada orang yang tidak suka, ya, benci kepada kita, dengki kepada kita belagu, kira-kira gitu ya, ya kira-kira apa namanya, emang belum doang dia punya pasangan, ya. Kira-kira apa kata-kata dengan kedengkian, dan ini bisa memunculkan penyakit ain, ya, ya, munculkan penyakit ain. Ya. Beberapa kawan saya yang suka meruqyah, ya, itu ada orang yang kena gangguan jin, ya, dan kena penyakit tertentu yang ternyata setelah diruqyah sebabnya karena ain. Ya. Maka jamaah Allah, ya, Allah sudah mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan supaya kita tatapan kedengkian kita atau tatapan kekaguman kita kepada orang tidak memunculkan ain. Makanya Rasul mengatakan, kalau kita memuji kehebatan orang, maka jangan langsung memuji, tapi ucapkan barakallahu lak. Ya, barakallahu lak. Misalkan saya melihat ada orang yang ganteng, ya, barakallahu lak, kamu ganteng sekali, itu boleh. Ya. Tapi kalau menggunakan kata-kata itu bisa memunculkan penyakit. Ya. Cuma kadang-kadang ya di antara kita suka salah lafaz ya. Ya. Antara barakallahu laka dengan masya Allah. Ini kadang-kadang suka kebalik-balik ya. Ya. Masya Allah kamu hebat banget. Ini lafaz yang kurang tepat. Ya. Masya Allah itu pada diucapkan manakala kita kagum dengan nikmat kita sendiri. Ya. Kita kagum dengan kita sendiri ya. Misalkan kalau Pak ya hari ini misalkan melakukan satu karya, ya, dan ternyata karyanya hasilnya sangat bagus. Nah kita boleh memuji karya kita dengan kalimat masya Allah. Ya. Ya, misalkan kalau Pak yang membangun rumah ternyata hasilnya sangat luar biasa indah gitu, kita ucapkan masya Allah. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika tentang penjagaan kebunnya Allah sahabatnya mengatakan, kenapa engkau ketika memasuki kebunmu yang kau banggakan kamu tidak mengatakan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Sekali lagi Pak, kalau kita kagum dengan nikmat yang kita miliki, maka lafaznya kalimat masya Allah. Tapi kalau kita kagum dengan nikmat orang lain, maka lafaznya adalah barakallahu lak. Ya, barakallahu lak. Dan selama ini juga banyak orang menggunakan kalimat barakallah saja, tidak pakai laka atau tidak pakai fika. Itu belum sempurna. Barakallah itu kurang sempurna. Yang benar adalah barakallahu laka atau barakallahu fika, baru kita sebutkan pujian. Nah kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita memuji orang dengan didahului kalimat barakallahu laka,
Atau kita memuji diri kita dengan kalimat Masya Allah, insya Allah kata Nabi akan terhindar dari penyakit ain, dari penyakit ain. Ya. Sekali lagi Pak, tadi ain itu adalah penyakit yang muncul baik fisik ataupun non fisik. Itu gara-gara tatapan kagum atau tatapan kedengkian. Nah, bagaimana kalau orang memuji kita, Pak? Ya, bagaimana orang memuji kita? Belum tentu orang kalau memuji kita kan juga mengucapkan kalimat barakallah. Makanya Nabi mengatakan, supaya kita terhindar dari penyakit ain tatapan orang, maka biasakanlah kita zikir pagi petang. Minimal kita setiap pagi dan petang baca trikul. Ya, kul wallahu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Saya pernah ketemu Pak, ada anak bayi ya. Setiap ibunya mau sholat itu nangisnya luar biasa. Jadi selalu ibunya kalau mau sholat tertunda-tunda, ya, tertunda karena anaknya nangisnya luar biasa. Ya. Nangisnya nggak logis tuh. Setiap ibunya mau sholat nangis terus gitu. Ya. Sampai akhirnya saya anjurkan coba diruqyah. Ya. Saya pribadi tidak bisa meruqyah Pak ya. Saya anjurkan para orang ruqyah. Ternyata setelah diruqyah ini kena penyakit ain. Ya. Sebabnya apa? Karena ibunya sering sekali upload foto anaknya di Facebook ya, yang lucu-lucu. Mungkin saja ada orang yang terlalu takut, mungkin saja ada orang yang terlalu dengki sehingga memunculkan penyakit ain. Ya. Nah itu Pak yang diajarkan Islam untuk mencegah penyakit ain. Tetapi dengan menggunakan tamimah, ya. Kalau yang tadi itu mencegah dari penyakit fisik, kalau ini Pak mencegah dari berbagai keburukan, namanya penyakit ain. Ya. Maka ini pun bagian dari syirik ya. Jadi mengatakan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wa tamimah dan tamimah, wa tiwalata dan tiwalah, syirkun adalah syirik. Sesungguhnya ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah itu secara bahasanya jampi-jampi ya. Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak bersumber dari Al-Quran, maka itu juga bagian dari syirik ya. Ya, ruqyah itu yang dibenarkan adalah lafaz-lafaz zikirnya bersumber dari Al-Quran, Pak ya, dari Al-Quran. Kalau ruqyah, saya betul yang lebih itu Pak, yang perempuan itu Pak ya. Saya dapat yang perempuan itu ya, yang suka di media sosial itu perempuan dia suka ruqyah dengan pakai gaya silat apa semuanya Pak ya, dengan mantra-mantra itu ruqyah yang tidak boleh. Ya, ruqyah yang boleh hanya dengan lafaz Al-Quran. Dan sebaiknya kalau kita ruqyah yang terbaik dengan diri sendiri dulu ya, jangan sedikit-sedikit minta ruqyah Quran, sedikit-sedikit minta ruqyah ya. Minta diajarkan saja bagaimana cara meruqyah Pak. Minta diajarkan aja bagaimana cara meruqyah. Tempoh hari ada suami istri ke rumah saya Pak ya, itu istrinya merasa hampa berumah tangga dan benci sama suaminya ya, benci sama suaminya Pak, sangat benci sama suaminya. Tapi ketika mau dicerai sama suami nggak mau dicerai, tapi dingin sekali ya. Ya, dia bilang, saya bilang mungkin kena gangguan jin ya, kena gangguan jin ya. Yang saya tanya, salah satu bentuk perempuan yang kena gangguan jin adalah mereka sering sekali mudah dingin kepada suaminya. Ya. Itu juga bentuk bagian dari gangguan jin. Saya bilang ini perlu diruqyah. Ya. Dia nanya, Ustaz gimana cara dia? Saya ajarkan cara meruqyah diri sendiri. Ya. Salah satunya ya yang diajarkan para ulama Pak ya, diajarkan para ulama cara untuk meruqyah diri sendiri. Salah satunya dengan cara kita membaca surat Al-Jin ya, membaca surat 72 ya, baca surat Al-Jin ya 2 kali atau 3 kali. Kalau terasa sesuatu yang aneh, nah itu bisa jadi ada gangguan jin ya. Ada gangguan jin ya. Dan itu jangan berarti dipaksakan. Dulu ada kawan saya Pak ya, itu dia setiap malam mimpinya mimpi buruk ya, mimpinya mimpi binatang buas terus. Sampai dia 1 bulan itu gak bisa tidur karena begitu dia malam mimpi yang serem-serem ya, binatang buas terus yang menerkam dia ya. Saya bilang cobalah kamu baca surat Al-Jin selama 1 minggu ya, setiap baca malam hari 3 kali itu. Nah malam itu juga langsung dia praktekkan. Dia bilang begitu pertama baca surat Al-Jin belum nyampe selesai Pak udah muntah-muntah ya, sudah muntah-muntah. Saya dia tahu saya itu gimana, saya gak kuat nih, suruh istri dia baca ya. Akhirnya setelah 3 malam berturut-turut dia baca surat Al-Jin ya, ternyata alhamdulillah setelah itu dia tidak pernah lagi mimpi yang buruk. Itu contoh cara meruqyah diri sendiri ya. Termasuk juga Pak sekarang yang musim hujan ya, musim hujan. Salah satu cara meruqyah kita itu dengan cara hujan-hujanan ya. Dengan cara hujan-hujan ya. Hujan-hujan, maksudnya hujan yang besar Pak ya. Di dalam surat ke-8 ya, Al-Anfal ayat ke-11
Di situ dijelaskan betul bahwa hujan itu akan menjauhkan kamu dari gangguan syaitan dan membersihkan hati. Makanya sangat disunnahkan kita ini hujan-hujanan. Nah, cuma kalau bapak udah berumur Pak bos lari banyak kayak kecil. Nah, tapi itu sunnah hujan-hujanan, sunnah hujan. Anak saya itu Pak, kalau sudah musim hujan senang deh ya, karena pasti mereka saya suruh hujan-hujanan. Dan anak kecil paling senang kalau hujan-hujanan Pak. Ya, anak saya selalu ya niatkan kita ya Allah sekarang mau hujankan anak saya niatkan untuk meruqyah. Ya. Jadi jelas dalam surat 8 itu ya, surat 8 ayat 11 itu jelas untuk lupa. Dengan hujan itu kita akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Ini syaitan. Makanya sangat bagus Pak kita kalau ada hujan besar itu hujan-hujanan ya. Makanya mungkin Bapak yang pernah melihat ya ketika haji atau umroh di Mekah ya, tiba-tiba hujan besar, itu orang itu malah senang Pak hujan-hujanan ya. Akhirnya sampai tawaf ya. Sampai ada proses cerita Ustaz perkatakan orang ya, karena mungkin jalan hujan, begitu hujan kita mau menghindar, dia malah hujan-hujanan. Saya bilang bukan orang-orang yang nolak kita yang nolak saya. Kenapa? Karena memang sunnah hujan-hujanan itu kita yang nonton dulu misalnya. Nah, jadi silakan Pak hujan-hujanan itu. Nah termasuk juga misalkan cara meruqyah itu dengan cara kita mengkonsumsi rebusan daun bidara. Daun bidara itu direbus, kita minum airnya, itu juga bagian dari meruqyah. Itu contoh cara-cara meruqyah. Yang paling terpenting Pak adalah ruqyah yang paling terbaik kata para ulama adalah zikir pagi dan petang. Ya. Kalau bisa zikir pagi dan petang ini jangan dilewatkan. Jadi mohon maaf ya, ini banyak orang habis subuh itu lebih utamakan baca Quran daripada zikir pagi dan petang. Padahal zikir pagi setelah subuh itu Pak lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ya. Kalau bisa dan zikir pagi petang insya Allah lama Pak ya, paling 10 menit ya, paling 10 menit lah zikir pagi petang. Tapi ini sangat dianjurkan. Yang itu namanya ruqyah dengan diri sendiri. Yang kedua tamaim tadi sudah dijelaskan Pak menggunakan manik-manik ya. Cuma beda para ulama Pak tentang menggantungkan manik-manik ya di leher anak untuk tujuan terhindar dari ain kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu beda pendapat Pak ya. Bila tamaim dari Al-Quran, maka ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan hindari. Tapi sekali lagi para ulama tidak satu pun mengatakan menggunakan tamaim, menggantungkan di leher anak-anak dengan ayat-ayat Quran Pak ya, misalkan seribu huruf tulis kalau digantungkan, tidak satu pun ulama mengatakan syirik, tidak. Yang ada adalah ulama mengatakan boleh dan mengatakan hindari. Ya. Kenapa? Karena takut terjebak kepada syirik. Ya. Jadi kalau Bapak ya, kalaupun mengambil pendapat bahwa tamaim dengan Al-Quran dibolehkan, maka itu tidak dosa, karena ada pendapat yang dibolehkan. Misalkan anak kita apa digantungkan ayat Quran, yang penting jangan satu Quran semua Pak, satu berat ya, kasihan berat Pak ya, nah berat lah kasihan Pak ya. Jadi ayat Quran maksudnya ayat ruqyah Pak ya, ayat ruqyah ya. Nah, makanya itu Bapak juga nanti bisa tanya tentang ayat-ayat yang biasa dipakai untuk meruqyah, maka boleh kita tulis kemudian digantungkan di kalung anak-anak untuk beberapa saat, ya, untuk terhindar dari penyakit. Di sini sekali lagi ulama beda pendapat tentang tamaim menggunakan ayat-ayat Quran. Tapi yang haram adalah selain ayat Quran. Yang ketiga Nabi mengatakan yang termasuk situ adalah at-tiwalah. Tiwalah itu bahasa kitanya pelet. Pelet ya, supaya orang jatuh cinta kepada kita ya. Apa yang seberapa cinta ditolak? Nah, cukup bertindak kayak gitu ya, menggunakan pelet Pak ya. Ini juga haram ya. Ini juga haram ya. Nanti tiwalah ini kebalikan dari sihir. Kalau tiwalah supaya orang jatuh cinta kepada kita ya. Kalau sihir itu asbabul nuzulnya sihir itu turun adalah untuk memisahkan seorang suami istri ya. Jadi awal mula di muka bumi ini Pak munculnya perbuatan sihir itu pada zaman Nabi Sulaiman ya. Jadi pertama muncul itu zaman Nabi Sulaiman, tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri ya. Mungkin ada orang yang cinta sama seorang perempuan tapi nggak mau nikah dengan dia, ini dipisahkan. Walaupun tidak harus nikah dengan dia, yang penting dia berpisah. Nah, dan hari ini Pak masih banyak kayak gitu. Ya, hari ini masih banyak Pak tentang itu ya. Mungkin Bapak ada yang kenal dengan Ustaz Suhaidi Pak ya. Ustaz Suhaidi ini orang itu Omas Ustaz juga ya. Beliau ini memang praktis ruqyah. Dia mengatakan Pak,
kasus yang dia tangani perceraian rumah tangga yang bermasalah, dia mengatakan hampir 50% sebabnya karena sihir. Hampir 50% sebabnya karena sihir, karena gaib Pak ya. Jadi karena gaib. Ini makanya kita harus betul-betul jaga keluarga kita ya. Ini tiwal itu kebalikan dari sihir. Kalau sihir ingin memisahkan orang yang saling mencintai, kalau tiwal ingin menyatukan orang yang tidak saling mencintai ya, saling mencintai ya. Ada mungkin orang mereka terpaksa ya gak cinta, datang ke dukun, tolong bagaimana dia cinta, dikasih mantra-mantra ya. Kalau menurut saya Pak sekarang ya si Dewa apa namanya pelet dukun itu udah zaman Pak ya. Yang zaman udah pelet Jepang sekarang Pak ya. Nah, cinta ditolak bawain Alphata, insya Allah diterima bersama. Itu ya. Cinta ditolak bawain Innova, itu namanya pelet Jepang Pak ya. Nah itu tiwal ya. Dan itu terjadi zaman dulu Pak. Ya. Jadi tiwal ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Sejak Nabi Sulaiman. Nah makanya tidak aneh Pak kalau hari ini kalau ada orang yang seperti itu ya. Saya dulu waktu saya masih kuliah Pak, ada kawan saya waktu KKN di Banten. Nanti beda Pak, kalau perempuan ya dia cantik ya. Itu setelah KKN itu dia gak bisa mau pulang ya. Sangat tertarik dengan seorang laki-laki. Ya maaf ya Pak, laki-laki yang menjadi terpelajar udah gak terpelajar, kita jelek-jelek, tapi suka banget sih perempuan karena mahasiswa ini ya. Suka banget dia ya. Jadi suka yang gak logis tuh Pak, suka yang gak logis, sampai gak mau pulang, pengen di rumah ke orang itu terus ya. Nah akhirnya dulu ada dokter IPB namanya Dr. Ahmad ya, itu dirukyah sama beliau, ternyata dia kena tiwal ya. Kenapa kena pelet ya. Setelah itu jamaah rahmatullah, maka kita kuatkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan karena kalian Pak ya, jadi sama istri ya, bukan insya Allah ya. Karena betul cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, insya Allah ya. Karena kalau cintanya karena pelet Pak ya, kalau yang di peletnya ini rajin baca Quran, itu akan hilang dengan sendirinya insya Allah ya. Nah, makanya supaya kita, dan sangat mungkin Pak ya, sangat mungkin ya, terutama yang masih muda-muda ya, tuh dia pejabat, dia orang sukses, materinya banyak ya, sangat mungkin banyak perempuan yang suka sama dia, sehingga perempuan itu memeletnya ya, sangat mungkin Pak, itu sangat mungkin Pak ya, jadi sangat mungkin ya, tiba-tiba dia rasa sayang kepada istrinya jadi berkurang, lebih perhatian kepada perempuan itu, dan terus jangan-jangan bagian dari kenapa tidak ya, bukan semata-mata secara naluriah laki-laki yang tertarik kepada perempuan, jangan-jangan juga bagian dari makanya sekali lagi kuatkanlah diri kita dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama zikir pagi. Ini dari sekali lagi pada hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3883. Nabi mengatakan ada 3 perbuatan yang mengandung syirik. Pertama ruqyah. Nah, maksudnya ruqyah ini ruqyah yang tidak berdasarkan lafaz-lafaznya dari Al-Quran. Yang kedua at-tamaim. At-tamaim itu adalah menggantungkan manik-manik ke leher supaya tidak kena penyakit ain. Ya. Sekali lagi kalau tamaimnya dari Al-Quran, ulama beda pendapat. Yang ketiga at-tiwalah ya, termasuk juga tuh kalau ada orang yang mengobati satu penyakit tertentu dengan dibaca Al-Quran pada ayat Pak, itu dibolehkan. Dibolehkan Pak ya, dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengobati seorang bayi yang panas tinggi Pak ya, itu dibacakan Al-Fatihah di ayat Pak ya. Nabi baca Al-Fatihah di ayat, kemudian dari ketiga terus lalu diminumkan ya, diminumkan. Itu dibolehkan ya. Tapi jangan juga berlebihan Pak ya. Ya, ini sengaja bawa air bergalon-galon, mesti baca Quran ya, nggak boleh juga. Jadi bawa air bergalon-galon ya, Ustaz Ahmad yang baca Qurannya air sedang bergalon. Nah, ini di bawah sini nggak boleh juga. Sendiri aja Pak baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah. Yang maaf Pak, misalkan saya pernah beberapa kali Pak ya mengobati anak saya ketika tiba-tiba di malam hari demam tinggi. Ya nggak mungkin kita ke dokter pada malam itu Pak. Ya, saya ambil air bergantung sama Allah, bersama Allah. Ambil air 1 gelas, dibaca Al-Fatihah lalu diminumkan seperti itu. Itu dibolehkan Pak, ya, dibolehkan. Ya, itu dibolehkan karena Rasul sendiri pernah mencontohkan itu, ya, pernah mencontohkan itu. Baik, yang terakhir, ya, ini mesti banyak Pak, tapi di atas 3 saja. Yang terakhir, di antara perbuatan mengandung syirik adalah tabaruk. Ya, tabaruk itu bahasa kita yang alat berkah, ya, cari berkah dari benda-benda mati. Ya, cari berkah, minta berkah dari benda-benda mati Pak ya. Itu juga bagian dari sihir ya. Kenapa? Karena keberkahan hanya datang dari
Dari Allah Subhanahu wa taala berkah tidak datang dari benda mati. Ada orang minta berkah dari pohon, dari batu ya. Bahkan pernah di Indonesia ada satu kuburan. Ya satu kuburan ya, yang dianggap wali itu pas sampai hancur kuburan itu. Dan setiap orang yang ziarah ngambil tangannya Pak ya, ambil tangannya dianggap ini berkah ya. Itu tidak ada ya. Bahkan dulu Pak ya, ya kiswah Ka'bah itu Pak ya, kalau dulu kan kalau musim haji kan kiswahnya kan menutup semua dinding Ka'bah Pak ya. Tapi sekarang kan ditaikkan Pak ya kalau haji Pak ya. Karena ternyata dulu itu Pak sering banyak orang menggunting kiswah Ka'bah Pak ya. Ya, banyak orang yang menggunting kiswah Ka'bah ya, supaya malah berkah dari kiswah itu. Jadi banyak dicuri dulu Pak ya. Ya, dia cerita orang itu lu musim haji itu kalau udah selesai haji itu kiswah Ka'bah itu suka bolong-bolong Pak ya. Banyak yang menggunting Pak ya. Itu seperti itu. Termasuk juga saya melihat beberapa orang dari Pakistan, India gitu ya. Itu sering sekali mereka kalau umroh itu Pak, kain umrohnya dicuci pakai air zam-zam. Ya, air zam-zam ya. Itu dia apa? Cuci dapat keberkahan. Itu jadi kan jimat Pak ya. Ya, dia jimat. Ini juga tidak boleh Pak ya, tidak boleh. Jadi ngalap berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu ada namanya Pak, dulu ketika kaum muslimin ketika terjadi Fathul Mekah ya, ketika baru Fathul Mekah itu kan orang berbondong-bondong masuk Islam ya, dulu Nabi dinillahi afwaja, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Nah ketika akan terjadi peperangan itu mereka yang baru masuk Islam 3 bulan mereka masuk Islam, kemudian mereka ikut berperang ya, ikut berperang bersama Rasulullah SAW ya. Jadi untuk membela agama tidak harus lupa iman kita Pak ya. Jadi ini baru 3 bulan masuk Islam. Nah, dulu mereka semasa jahiliyah, kalau mereka mau berperang, Pak, itu menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon bidara, dan mereka beri namanya Zatu Anwar, ya Zatu Anwar. Tujuannya apa? Supaya pedang yang digantung itu datang keberkahan, Pak ya. Jadi supaya kuat. Makanya ketika mereka bangun Islam akan berperang, Pak, mereka bilang Rasulullah tunjuk pohon bidara yang mana yang akan dijadikan Zatu Anwar. Kata Nabi tidak ada, itu syirik. Mana surat Anda? Ya sedikit lagi Pak ya, termasuk juga ada sebagian masyarakat suka malah berkah dari minuman bekas kiai Pak ya. Tak pernah ada itu ya. Kadang-kadang kayak itu sengaja kalau minum tidak dihabiskan Pak ya, supaya nanti diperuntukkan oleh zaman malah berkah, itu juga bagian dari syirik ya. Ada lagi satu daerah ini terisi di hari tertentu mencuci kaki bibirnya lalu airnya diberikan minum, itu juga malah berkah, itu juga bagian dari syirik. Prinsipnya adalah tidak ada keberkahan yang daripada benda mati Pak ya. Keberkahan tidak ada pada benda mati, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah Arabnya namanya tabarruk ya. Tabarruk itu minta berkah kepada benda mati, dan itu kita jauh ya. Kuburan-kuburan orang soleh yang misalkan Pak ya didatangi dengan supaya mendapat berkah, itu juga tidak ada. Ziarah kubur dibolehkan, tapi kita ziarah kubur kerja berkah dari kuburan itu. Dari masyarakat kita hari ini masih banyak orang yang ziarah kubur niatnya dari berkah Pak, dan itu tidak ada insyaallah ya. Demikian mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan syiriknya. Sekali lagi syirik inilah perbuatan dosa yang paling berbahaya di antara semua dosa-dosa. Pada nama Allah ajmain, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.